Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Di sini perkenalkan, nama kakak Rahma Dita Cahaya Astika dengan NIM 20230150032. Di video kali ini kakak akan membahas tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dan untuk adik-adik, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi dari kakak. Hai adik-adik semua, di pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses fotosintesis. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat sederhana tentang siklus tumbuhan. Hai adik-adik semua, apakah kalian sudah tahu tentang tumbuhan? Jadi, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Daun yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Lalu ada batang. Batang yaitu mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga ada akar. Akar yaitu tempat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Lalu yang keempat ada buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Lalu yang terakhir ada bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ini ada manfaat tumbuhan. Kakak akan menjelaskan tentang 3 manfaat tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Kenapa seperti itu? Tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya tentang pangan bagi manusia. Yang kedua, sebagai bahan perabot, rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Jadi di batang pohon itu bisa bermanfaat ya adik-adik. Lalu yang ketiga sebagai bahan pembuatan obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Di sini ada gambaran cara proses fotosintesis. Yang pertama, energi dari cahaya matahari masuk ke kloroplas daun. Yang kedua, kloroplas menangkap energi dari cahaya matahari. Dan yang ketiga, akar menyerap air dari tanah dan menyebarkan ke batang dan ke daun. Setelah itu, daun menyerap karbodioksida dari udara. Dan yang kelima, menghasilkan gas oksigen yang dilepas oleh daun ke udara. Jadi ringkasnya seperti ini. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan adalah proses reproduksi yang menghasilkan keturunan atau anak tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara seksual atau aseksual dan berbeda-beda atau spesies tumbuhan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada cara perkembangbiakan dengan cara generatif. Cara perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang melibatkan penyerbukan dan pembuahan. Dapat terjadi karena adanya serangga dan angin. Contohnya yaitu bunga mawar, bunga melati itu menggunakan penyerbukan dari hewan seperti kupu-kupu dan lebah. Lalu yang kedua dengan angin, yaitu seperti pohon jagung, pohon cabai, dan pohon tomat. Yang kedua ada cara perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tanpa proses perkawinan dan bisa bersifat alami dan buatan terjadi melalui tunas umbi batang dan umbi lapis.
yaitu dengan dua cara, yaitu cangkok dan stek. Contohnya cangkok adalah pohon jambu biji, pohon mangga, pohon apel. Lalu kalau stek itu biasanya terjadi seperti kayak tumbuhan singkong, kayak umbi-umbian itu, dan tanaman yang menempel di pagar. Kesimpulan dari materi yang kakak sampaikan adalah tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta, dan fotosintesis adalah proses penggabungan air atau H2O dan karbodioksida atau CO2 menjadi karbohidrat atau bahan organik dengan bantuan energi dari cahaya matahari. Dan perkembangbiakan tumbuhan adalah proses reproduksi yang menghasilkan keturunan atau anak tumbuhan yang baru. Hai adik-adik semua, apakah kalian sudah paham tentang materi yang disampaikan oleh kakak? Jika sudah, kakak mempunyai 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. Dan nantikan video-video selanjutnya tentang materi pembelajaran yang kakak sampaikan. Bila kakak ada salah dalam penyampaian materi kali ini, mohon maaf. Adik-adik jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.